Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita. Namun sebelumnya saya ajak Anda untuk menyimak tayangan grafis berikut ini. Ini adalah quote atau pernyataan dari Profesor Soehardi, Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Mengapa Hatta dipilih? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama adalah kesepakatan semua partai peserta koalisi. Ya. Kemudian karena pengalaman Hatta di bidang pemerintahan. Ya, ini memang sejarah juga sudah membuktikan ya, Pak Catur, bahwa memang Pak Hatta ini sudah berapa kali jadi menteri. Ya kan? 6 pos. 6 ya. Kemudian menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, alasannya Hatta Rajasa dipilih adalah Gerindra mempertimbangkan semua calon yang diajukan, termasuk Pak Hatta, dan Hatta dipilih mengingat ambang batas, dan dipilih juga mengingat senioritas di eksekutif. Oke, ini kalau bicara senioritas, memang Pak Hatta, seperti tadi Anda katakan Pak, sudah menduduki pos menteri, pernah jadi sekjen PAN juga, ketua fraksi juga pernah ya? Pernah. Di parlemen ya? Oke. Komplit. Nah, ini kalau kita bicara saling melengkapi, apakah Anda sendiri yakin, khususnya Partai Amanat Nasional, yakin bahwa posisi capres-cawapres ini kalau nanti jadi terpilih, bisa saling melengkapi? Oh ya, ini kita, negara ini menghadapi problem besar 5 tahun ke depan, menghadapi tantangan besar. Ya. Ada ASEAN Economic Community tahun depan, ada APEC, ada pergolakan geopolitik yang luar biasa antara China, Tiongkok, Jepang. Ya. Ini perlu pemimpin yang kuat di sini. Ya. Yang kedua, kita perlu pemimpinan juga yang paham tentang ekonomi. Bagaimana memakmurkan, mesejahterakan sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kita perlu yang paham bagaimana supaya kemakmuran itu bisa dicapai. Jadi kuat dan paham ekonomi. Anda melihat sudah direpresentasikan oleh dua tokoh ini. Dan merakyat. Ya. Nah, Pak Prabowo itu sudah belusuan itu sejak muda, ya kan? Di Timur Timur, ya kan? Timur Timur di seragam loreng ya. Timur Timur di Papua membebaskan sandera. Karyanya sudah banyak. Ya. Pak Hatta membangun ekonomi ini sampai blueprint sampai tahun 2045 sudah ada. Ya, bagaimana sekarang ini kita kan purchasing power parity-nya sudah 10 besar di dunia, dan dia banyak mendapatkan penghargaan di dunia internasional karena Indonesia mempunyai roadmap ekonomi yang jelas, menjadikan negara ini dapat investment grade. Nah, penghargaan ekonomi ini menjadi bekal yang penting untuk pemerintahan nanti. Ya. Jadi saya kira di samping itu PAN ya masuk akal juga, karena di pengusung yang pertama sebelum Golkar dan PBB tadi bergabung, kita kan partai yang kedua setelah Gerindra. Gitu. Ya, jadi semuanya masuk akal, sangat rasional. Dan Pak Hatta tadi disampaikan oleh Prof, nanti ada matahari kembar, saya kira tidak betul ya. Kenapa begitu Pak? Mataharinya cuma satu, yang satunya Garuda. Jadi matahari menerangi Garuda. Oh gitu. Ya, matahari menerangi Garuda. Kalau nggak ada matahari, Garuda nggak bisa apa-apa. Ya, kalau itu energi, matahari itu sumber energi. Ya. Dan Pak Hatta itu saya tahu persis. Beliau itu sangat menghargai. Kalau orang Jawa bilangnya tahu pan-papan. Jadi Pak Hatta itu tahu bahwa wakil itu awak karo sikil, ya, kepalanya itu presidennya. Jadi beliau tahu persis, Pak SBY juga tahu, Ibu Mega juga paham sekali siapa. Bukan awak eneng sikil, Pak? Iya, awak karo sikil. Iya, bukan awak eneng sikil kan? Nah, bukan, karena jadi kepalanya tetap kepala pemerintahan. Dan Pak Hatta tahu persis bagaimana dia menempatkan diri, dan tidak ada satu pemimpin pun yang merasa terusik dengan kinerja Pak Hatta. Malah justru di era Bu Mega berprestasi, di era Pak SBY apalagi. Keyakinan Anda itu apakah memang merepresentasikan keyakinan PAN secara keseluruhan, termasuk juga hasil koalisi atau pembicaraan dengan Gerindra selama ini? Artinya harus sudah ada pembagian kekuasaan nanti ketika capres-cawapres terpilih. Kita tidak ada bicara spesifik begitu ya. Tetapi yang kita bicarakan, kita kebersamaan kita melaksanakan pasal 33 itu. Ada beberapa prinsip-prinsip. Misalnya pengelolaan sumber daya alam ini sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Hatta ya. Ini harus lebih berkeadilan. Dilanjutkanlah renegosiasi kontrak-kontrak yang selama ini kurang adil terhadap bangsa ini. Kemudian harus ada roadmap
pengelolaan kekayaan alam yang strategis itu mayoritasnya dikuasai oleh negara, ya. Dan BUMN strategis tidak boleh dijual. Pertamina tidak boleh dijual, Telkom tidak boleh dijual, Yang sudah Indosat dijual? tidak boleh. Yang sudah dijual diharapkan bisa diambil kembali, karena itu kemandirian bangsa di situ. Iya, iya. Nah, visi Bung Karno ini, visi pendiri bangsa ini yang diterjemahkan untuk kita bersama-sama ini. Oke, Itu sudah ada, kalau itu sudah ada hitam di atas putih untuk kita melaksanakan amanah ini. Oke, Prof, singkat saja. Pasangan Prabowo Hatta, apa yang harus dikedepankan, apa yang harus mungkin diperbaiki? Iya, saya kira saya tetap beranggapan tadi Matahari kembar. kemungkinan matahari kembar, karena memang kemungkinan memang Pak Hatta akan mencari posisi ya. Mungkin 2-3 tahun pertama nggak terlalu Iya, kelihatan. tapi tadi 2,5 tahun ke sana kan karena Pak Hatta pasti akan mengincar juga untuk presiden di 2019. Kok Anda yakin sekali orang PAN-nya aja nggak seperti itu? Saya yakin itu. Oke. Lalu apa yang harus direm-rem misalnya? Iya, kesepakatan saya kira kan sama juga dan tadi yang Jokowi JK kan sama juga kan Pak Prabowo Hatta harusnya mereka sudah punya kesepakatan mana yang boleh mana yang tidak ya itu kalau enggak nanti potensi friksi ini ke depan akan Artinya memang harus dibicarakan, disepakati sejak awal gitu sejak kan? awal, begitu. Oke. Besok Pak Catur pendaftaran sudah siap? Besok kita jam 10, Jam 10. kita ziarah dulu di Makam Pahlawan, Kalibata ya? Kalimata. Setelah itu kita sholat Jumat di Masjid Sunda Kelapa. Setelah itu kita akan penandatanganan bersama. Penandatanganan bersama. Penandatanganan kesepakatan bersama untuk disampaikan ke KPU. Oh. Itu di Pak Hatta Museum pakai Proklamasi. apa? Pakai keris atau apa? Naik kuda sama Pak Prabowo enggak kan? Pak Hatta itu kayak Bung Hatta, Pak Prabowo itu kayak Bung Karno. Oke. Gitu. Baik. Baik, Pak Catur terima kasih sudah bergabung sama kami. Sampai ketemu lagi dan Terima Prof. Hamdi kasih. terima kasih. Sampai kita ketemu lagi.